2, no 3 Covenant Lances in our escape. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Siap untuk menghibur kalian semua. Dan bagaimana kabar kalian? Pasti sudah pada nungguin kelanjutan film serial ini kan? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke dalam ceritanya. Setelah kekalahan UNFC dari kaum alien dalam mempertahankan artefak kedua, UNFC memutuskan untuk kembali ke Ridge. Dalam perjalanan pulang, Banak dan Riz berusaha mengobati Kai. Kai tampak sangat kesakitan akibat luka yang cukup parah meskipun mereka sudah menyuntikkan obat pereda nyeri dengan dosis yang tinggi. Kai sekarang bisa merasakan sakit karena pelet hormonal yang dia lepaskan. Tak berselang lama, Jacob menghampiri John dan memberitahu jika mereka sama sekali tidak bisa melacak kemana perginya Covenant. Mendengar hal itu, John merasa sangat bersalah karena dirinya lah artefak itu pun jatuh ke tangan alien. Namun Kapten Jacob berkata bahwa John sudah menyelamatkan 150 orang jiwa termasuk Kapten Jacob dan juga Kai sendiri. Sesampainya di Ridge, para prajurit langsung membawa dan mengevakuasi para korban yang terluka. Sementara itu, John yang sejak tadi terus mengawasi Dr. Halsey akhirnya mendapatkan momen ketika wanita tersebut sendirian dan masuk ke ruangan lab kapal. John lalu cepat mengunci pintu lab tersebut, mengurung Dr. Halsey di dalam. Tak hanya itu, John juga menyalakan sistem dekontaminasi UV yang bisa membunuh Dr. Halsey dengan paparan radiasi. Cortana berusaha untuk membujuk John untuk jangan melakukannya. Sementara Dr. Halsey sendiri terlihat sangat panik, memohon-mohon agar John mengeluarkannya. Open the door right now. What will happen if the sensors fail with Dr. Halsey inside? She saw how close I was getting to the truth, so she implanted mopping up buckets of Quinn for days. Dikira John beneran mau membunuh Dr. Halsey, ternyata John melakukannya adalah untuk memastikan apakah Cortana mampu mengendalikan tubuhnya. Tentu saja tidak bisa karena Dr. Halsey belum memberikan akses tersebut. Di samping itu, para petinggi UNFC telah melakukan rapat mengenai Maki. Untuk saat ini mereka masih belum bisa menentukan apakah Maki ini beneran korban atau justru mata-mata dari Covenant. Tetapi katanya Maki bersedia memberikan informasi mengenai Covenant. Namun masalahnya adalah Maki hanya ingin berbicara dengan John, leader Spartan. Karena Maki terus bersikeras hanya mau berbicara dengan John, John terpaksa datang menemuinya. Setelah memperkenalkan dirinya, John sama sekali tak berniat berbasa-basi dan langsung pada intinya. Dia menanyakan kemana Covenant membawa artefak kedua. Dengan sedikit gugup, Maki menjawab bahwa para Covenant membawanya ke sebuah planet bernama Raskoska yang ada di rasi bintang Aspero. Mendengar jawaban itu, John tidak langsung percaya. Apakah ada alasan diriku untuk mempercayaimu? Tanya si John. Lalu Maki mengatakan sesuatu, yaitu bahwasanya dirinya dan John itu sama. Para Covenant menyebutnya Irajo atau manusia yang terberkati yang mampu mengaktifkan batu kunci. Mendengar hal itu, John kembali teringat dengan pembicaraannya bersama Red. Red juga pernah menceritakan tentang yang terberkati. Lalu tanpa mengatakan apapun, John keluar dari ruangan Maki dan segera melaporkan informasi yang ia dapat pada Kapten Jacob, sehingga Kapten Jacob juga langsung memerintahkan pencarian kepada para teknisi. Here, people, I want to see it now. My aggregation. 6.8 degrees, over. Atlas 4 tasking their satellite. Find me a planet that can support country. Delta 23 degrees off Galactic Center. Get the CMA aggregation. Some available hardware aimed in that direction. Untuk menjaga program Spartan tetap bersama mereka, Parangonski pun berniat mengkambing hitamkan Dr. Halsey saja. Kapten Jacob sempat memprotes, namun Parangonski meyakinkan ini adalah pilihan yang terbaik.
program Spartan nantinya bisa dipindah tangankan ke Miranda. Namun hal di luar dugaan muncul di saat John datang ingin berbicara dengan Dr. Halsey secara pribadi. Miranda juga ikut masuk ke ruangan program Jack dan ikut mengawasi keduanya. Tak ingin membuang waktu, John langsung menanyakan alasan Dr. Halsey menculiknya. Dr. Halsey lalu menjelaskan bahwa semua yang telah ia perbuat selama ini hanya demi masa depan umat manusia. Untuk menciptakan Spartan, dia membutuhkan anak-anak berusia di bawah 6 tahun agar bisa melatih dan juga merekayasa genetiknya sejak dini. Sehingga terpaksa Dr. Halsey melakukan penculikan. Lalu untuk menghindari kecurigaan, Dr. Halsey menggantikan anak yang diculik dengan kloningan. Kloningan yang diprogram untuk mengalami penyakit dan wassalam. Jadi para orang tua Spartan mereka tidak tahu kalau anak-anaknya dicuri. Mereka taunya anak-anak mereka sudah mati. Sementara itu Laksamana Parangoski pun lantas mencabut izin Dr. Halsey dan akan memindahkannya ke sebuah lab yang berada di planet Barriers Moons yang jauh dari planet Tris. Program Spartan, Cortana, dan artefak batu kunci akan dialihkan sepenuhnya kepada Miranda. Cuman itu satu-satunya cara untuk membuat komite UNFC percaya lagi kepada Parangonski. Dr. Halsey tidak terima dan protes dirinya dikambing hitamkan. Namun Parangonski segera menyuruh para penjaga untuk membawa Dr. Halsey ke ruangannya. You're kidding me. And you were to continue your research. No more access to Cortana or your lab. Revoke defective immediately. Di saat yang sama, John saat ini tampak sedang menjenguk Kai di ruang rawat. Kepada Kai, ia memberitahukan kebenaran tentang mereka para Spartan yang diculik oleh Dr. Halsey. Mengetahui itu, Kai sangat terkejut dan berpikir mungkin orang tua mereka masih ada di luar sana. Namun John berkata jika berkas dan data tentang keluarga mereka sudah dihapus semua oleh Dr. Halsey. John meminta Kai untuk bersabar dan merahasiakannya dulu termasuk dari Banak dan Rhys. Lalu setelah itu John memutuskan untuk memeriksakan kesehatannya pada sebuah alat yang ada di kapal. Dan hasilnya John katanya dalam kondisi kritis. Namun sepertinya John tidak berniat untuk memeriksakan diri pada tim medis. Master Chief, Petty Officer John 117. Status critical. Report to med. Sementara itu, Miranda yang sekarang telah mengambil alih lab milik Dr. Halsey tampak sangat senang. Dia tak pernah menyangka bisa mendapatkan promosi tersebut. Meskipun jauh dari lubuk hatinya, Miranda sudah mengharapkannya sejak lama. Akan tetapi Miranda tidak bisa mengakses sistem lab tersebut. Sampai dia sadar setelah membaca pesan yang ditinggalkan Dr. Halsey, dengan terpaksa Miranda pergi untuk menemui ibunya itu. Di sana Dr. Halsey berkata jika dirinya hanya ingin berbicara layak sebagai seorang ibu kepada Miranda sebelum dirinya dipindahkan ke planet Barriers Moons. Halsey meminta maaf karena selama ini kurang memperhatikan Miranda dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia tak pernah bermaksud menyakiti Miranda. Untuk sesaat, tangisan Dr. Halsey cukup meyakinkan. Namun setelah Miranda pergi, ternyata itu hanya akting belaka demi mendapatkan gambar wajah Miranda. Entah untuk apa tujuannya. Singkat cerita, saat ini Miranda sedang bersama dengan John untuk melihat hasil tes sampel darahnya Maki. Hasil tes sampel menunjukkan bahwa DNA John dan Maki sama persis, bahkan identik. Miranda mengatakan jika DNA John dan Maki ini sangatlah langka. Bahkan secara statistik hanya ada 2 dari miliaran orang di dunia. Di sisi lain, Parangonski menemui Kapten Jacob yang sedang melakukan penyelidikan bersama para teknisi UNFC. Sayangnya, pencarian mereka terhadap planet yang mereka cari tidak mendapatkan hasil. Tidak ada apa-apa sama sekali di rasi bintang Aspero. Sepertinya Maki sudah berbohong. Beberapa saat kemudian terlihat John kembali menemui Maki untuk mempertanyakan mengapa Maki berbohong. Saat itu juga terlihat John yang kondisinya semakin memburuk. Maki pun memberitahu semakin sering John menyentuh artefak maka kondisinya akan semakin buruk, bahkan bisa terbunuh. Maki menceritakan bahwasanya batu artefak itu tidak hanya 2, ada lebih banyak lagi batu artefak yang dimiliki oleh kaum Covenant, tapi lebih kecil, dan artefak dari Madrigal dan Eridanus 2 lah yang terkuat yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia. Jadi kaum Covenant ini memiliki teknologi yang sangat-sangat canggih, itu adalah berkat batu-batu artefak. Sejujurnya Maki mengakui dulu ketika pertama kali diculik oleh mereka, Maki melakukan perlawanan sampai harus membuat dirinya tersiksa dan hampir mati. Namun pada akhirnya mereka berhasil membuat Maki luluh, memberikan Maki keyakinan dengan visi-visi mereka.
Sejak saat itu, Maki merasakan kedamaian. Ia bahkan membujuk John untuk bekerja sama dengannya menjadi partnernya. Wanita itu meyakinkan jika kedua artefak batu kunci telah menyatu, mereka berdua akan mendapatkan kedamaian sejati di Halo. Di sisi lain, Dr. Halsey dan Edun mereka berdua terlihat sangat senang karena Cortana tiba-tiba mendatangi mereka. Yang berarti Cortana berhasil meretas sistem keamanan UNFC sehingga Cortana sekarang bisa masuk ke ruangannya Dr. Halsey yang sebenarnya sudah terlindungi itu. Setelah berbicara dengan Maki, John kembali menemui Miranda. John tidak mengambil pusing perkataan Maki barusan. Yang ia pikirkan adalah jika Maki bisa menemukan keberadaan artefak batu kunci di Eridanus 2, mungkin John juga bisa melakukannya, mencari tahu di mana artefak kedua ini berada. Kalau memang ia dan Maki ini sama sehati, John akan mencoba bertaruh meskipun hal itu bisa saja membunuhnya, mengingat kondisi John saat ini sudah sangat buruk. Miranda tentu saja memperingati John, namun dia tak bisa menghentikan John yang keras kepala. Ketika John mulai menyentuh artefak itu, dia pun mulai mengalami kejang-kejang beserta denyut nadi yang terus meningkat setiap detiknya, yang secara ajaib juga dialami oleh Maki secara bersamaan. Dr. Halsey juga mengawasi dan melihat kegiatan itu dari tempatnya dengan bantuan dari Cortana. Dr. Halsey, the Covenant prisoner. Circulatory failure. He's dying. He's going into arrhythmia. 160 beats per minute horizon. Lalu setelah John dan Maki mengalami kejang cukup lama membuat orang-orang panik, tiba-tiba saja kondisi mereka berangsur stabil. Saat itu juga entah bagaimana caranya John dan Maki berada di sebuah tempat yang sama yang belum pernah mereka kunjungi. Tempat yang luas, sejuk, indah dan menenangkan. Apakah tempat itu yang dimaksud oleh Maki? Apakah itu Halo? Cortana, overlay them. Di sisi lain, Kuan Ha ternyata mencuri mobilnya Soren dan ia mengendarainya sendirian di tengah gurun. Entah mau kemana tujuan gadis keras kepala itu. Dan ketika di depan sana terlihat kabut pasir raksasa, Kuan Ha malah menancap gas memasuki wilayah itu. Sepertinya Kuan Ha hendak mencari kelompok yang bernama kelompok mistik itu yang diceritakan oleh Bibi Sujin. Lalu di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba sekelompok orang menghadang Kuan Ha. Singkat cerita, kelompok orang asing itu membawa Kuan Ha ke sebuah camp tersembunyi di tengah gurun. Uniknya, seluruh anggota kelompok tersebut adalah wanita dengan pemimpin mereka yang bernama Desiderata. Mereka adalah kelompok mistik yang dibicarakan oleh Bibi Sujin. Kuan Ha lalu bertanya apa yang sebenarnya Bu Desi katakan kepada ayahnya dulu sehingga mampu merubah cara pandang Jin Ha. Namun Bu Desi menolak memberitahu karena menganggap Kuan Ha masih belum siap. It's all I have left. Your rage blinds you to the truth. Singkat cerita, pada malam harinya akhirnya Bu Desi bersedia menceritakan semuanya kepada Kuan Ha. Dia bercerita jika dulunya planet Madrigal sangatlah berbeda dari sekarang. Tanah yang tandus membuat orang-orang terdahulu sulit untuk mendapatkan air dan juga makanan. Namun pada suatu hari leluhur keluarga Kuan Ha nekat untuk berpetualang di gurun untuk menggali sumur. Berharap mendapatkan air, tanpa diduga leluhur Kuan Ha justru malah menemukan sumber bahan bakar yang saat ini menjadi penopang kehidupan di planet Madrigal. Ialah air berat deuterium. Lalu Bu Desi kembali menjelaskan jika bayaran yang harus ditanggung tidaklah murah. Di dalam sumur itu leluhur keluarga Ha bertemu sesosok makhluk dari alam lain. Kata Bu Desi, makhluk itu memberikan perintah dan tujuan. Sebuah tanggung jawab yang sampai saat ini telah diturunkan dari generasi ke generasi hingga sampai ke Jin Ha, ayahnya Kuan Ha, kemudian sekarang pada Kuan Ha sendiri. Kuan Ha bertanya dengan bingung, tanggung jawab apakah itu?
So what is it? Tak lama setelah Kuan Ha meminum air tersebut, ia pun pingsan. Dalam mimpinya, tiba-tiba Kuan Ha berada di dalam kapal bersama John. Kuan Ha mencoba menanyakan mengapa dia bisa berada di sini, namun John terus mengabaikannya. Kuan Ha tidak menyerah, dia terus bertanya sembari mengikuti John yang turun dari kapal. Hingga pada akhirnya dia kembali ke camp tempat kelompok mistik berada. Tiba-tiba Red muncul dan malah menyuruh Kuan Ha untuk bertarung melawan John, dan entah mengapa Kuan Ha malah menurutinya. Kuan Ha yang sudah putus asa kemudian menangis, tapi setelah itu John mengulurkan tangannya dan mengajak Kuan Ha pergi ke suatu tempat. Di sana Kuan Ha bisa melihat ada seseorang pria yang berdiri di dekat sebuah sumur dan di hadapannya ada sebuah makhluk yang mungkin sedang berbicara dengannya. Pria itu menoleh kepada Kuan Ha. Pria itu berkata bahwa suatu saat nanti Kuan Ha akan membantu John dengan membukakan pintu untuk John. Who are you? Melihat itu, Kuan Ha segera memeluk ayahnya dan menangis. Kuan Ha tidak tahu harus melakukan apa. Dia bukan seorang pemimpin seperti ayahnya. Dia bahkan tak bisa mengumpulkan satu orang pun pasukan untuk melawan pincer. Jin Ha tahu dan mengerti Kuan Ha sedang berada di posisi yang sulit saat ini. Di situ Jin Ha menceritakan bahwa sebenarnya sumur tersebut adalah sebuah portal menuju ke suatu tempat. Akan tetapi tempat itu tidak akan terungkap sebelum planet Madrigal aman. Dan yang menjadi tanggung jawab mereka adalah melindungi planet Madrigal. Go back to where it all began. Go back, Quan. 너 혼자만의 힘으로 왔지 않니? Beberapa saat kemudian Kuan Ha tersadar setelah mendengar suara panggilan dari Bu Desi. Dia pun menceritakan semua kejadian yang telah dia alami barusan. Meskipun itu mimpi, tapi sepertinya Kuan Ha benar-benar bertemu dengan sosok roh ayahnya di tempat lain. Singkat cerita, Soren ternyata sudah kembali ke planet Trouble dan saat ini sedang mengadakan pesta bersama para penduduknya. Di pesta tersebut Soren menceritakan kisahnya sendiri di depan semua orang dengan penuh kebanggaan. Semuanya terlihat kagum kecuali seorang pria yang bernama Squirrel yang merasa muak dan mungkin iri karena Soren menjadi pusat perhatian. Squirrel dengan sengaja menyinggung tentang Soren yang membawa Kuan Ha ke Madrigal, memfitnah Soren dengan mengatakan jika Soren membawa Kuan Ha ke Madrigal, mengambil hadiah sayembara untuk dirinya sendiri, tetapi kembali ke Rubble dengan tangan kosong tanpa hadiah dan juga kehilangan kapal. So, you tell me. Beberapa saat kemudian setelah pesta selesai, Squirrel terlihat sibuk dan ia hendak menaiki transportasi Rubble. Namun tiba-tiba Soren datang dan ikut masuk bersama Squirrel. Dia tampak gugup dan gemetaran. Ia lalu meminta maaf dan mengaku tadi itu dirinya dalam keadaan mabuk. Namun ternyata Soren datang bukan mau ngapa-ngapain. Dia cuma menanyakan rencana apa yang dimaksud oleh Squirrel. Soren ingin tahu. Squirrel kemudian menjelaskan rencana brilian untuk membajak kapal kargo milik UNFC. Squirrel pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari salah satu informannya. Jika kapal kargo milik UNFC hanya terdapat satu petugas keamanan saja. Soren sepertinya cukup tertarik dan menyetujui rencananya si Squirrel. Let's do some business. Singkat cerita, rencana pun dijalankan. Kapal Soren terlihat mendekati sebuah kapal kargo besar milik UNFC. Dan rencana itu berjalan dengan sangat mudah bagi Soren dan anak-anak buahnya. Mereka tentu saja mendapatkan barang-barang yang bagus. Namun di saat para bawahannya tengah sibuk mengangkut barang-barang, Soren sengaja memberikan sebuah peringatan kepada Squirrel. You put them on my rig. Jason, the rest of you, get these boxes.
Shin lalu berpindah untuk menuruti nasihat dari ayahnya. Kuan Ha memutuskan untuk kembali ke pos penambangan deuterium, tempat di mana teman-teman dan ayahnya terbunuh oleh Covenant. Di saat yang sama, Pincer yang masih berupaya mencari Kuan Ha akhirnya menemui Agatha untuk menanyakan di mana keberadaan gadis itu. Tentu saja Agatha tidak tahu, tetapi Agatha berkata, "Kalaupun aku tahu, aku tidak akan pernah memberitahumu, wahai Pincer pengecut." Lalu tiba-tiba seorang anak buahnya Pincer datang sambil menunjukkan bahwa ia berhasil menemukan keberadaan Kuan Ha di pos penambangan. Saat itu juga Pincer menembak mati Agatha di tempat. Setelah itu mereka langsung gas ke tempat tersebut. Dia bersama anak buahnya menuju ke pos penambangan. Saat ini Kuan Ha sedang menyusuri sebuah bangunan yang diduga adalah tempat kediaman Jinha. Gadis itu lalu menemukan sebuah catatan milik ayahnya yang berhubungan dengan sumur portal. Ketika Kuan Ha hendak membacanya, tiba-tiba Kuan Ha mendengar sebuah suara dari luar. Kuan Ha yang sudah waspada segera keluar dan mencari tahu sumber suara itu, yang ternyata berasal dari Soren yang berniat menjemput Kuan Ha. Tentu saja Kuan Ha menolak. Soren pun berusaha membujuk karena dirinya sudah berjanji pada John untuk menjaga Kuan Ha. Sebagai pria sejati, Soren mau tidak mau harus menempatinya. Namun tiba-tiba saja suara Pincer yang menggunakan pengeras suara menyela pembicaraan keduanya. Pincer datang bersama para anak buahnya yang banyak dengan persenjataan yang lengkap. Untuk sesaat Soren dan Kuan Ha tampak panik, namun setelah berpikir lama, Kuan Ha akhirnya memiliki rencana. Rencananya adalah membiarkan Pincer bersama anak buahnya masuk ke tempat itu. Gadis itu berkata jika semua gas hidrogen mengalir melewati pipa yang ada di langit-langit luar. Dia berencana untuk mengalirkannya dan mereka hanya perlu menembak pipa itu dengan pistol untuk meledakkan tempat penambangan itu. Melenyapkan Pincer bersama seluruh anak buahnya sekaligus. Dengan percaya diri, lantas Kuan Ha bersuara di speaker toa, menantang langsung si Pincer dan berkata kalau dirinya tidak akan pernah menyerah pada Pincer. Sehingga saat itu juga Pincer pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk masuk dan mulai mencari dengan berpencar. Melihat itu, Kuan Ha segera menarik tuas, akan tetapi gas hidrogen itu tidak berhasil mengalir dikarenakan katup penutupnya belum tersambung. Ia harus menyambungkannya terlebih dahulu secara manual. "Oke, biar aku saja yang membukakannya," kata Soren. Tetapi Kuan Ha berkata jika dirinya yang akan membukakan karena ia punya jalan rahasia. Dan di saat Kuan Ha sedang mencari senter, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah kotak yang penuh dengan koin-koin berharga yang nilainya sangat tinggi. Akan tetapi mereka harus segera bergegas dikarenakan anak buah Pincer sudah mulai melancarkan serangan. Soren meskipun dirinya sendirian, tapi pria itu mampu membunuh sebagian anak buah Pincer. Bagaimanapun juga, Soren adalah mantan Spartan. Pincer terlihat kesal melihat anak buahnya banyak yang mati hanya karena Soren seorang. Kuan Ha yang berhasil keluar dari jalan rahasia dan langsung sampai di tempat kontrol katup pipa. Langsunglah dia pencet itu benda di sana sehingga katup pipa pun sekarang sudah tersambung dan gas hidrogen sudah mengalir. Mereka sekarang hanya perlu menuju ke bunker lalu menembak pipa berisi gas hidrogennya. Akan tetapi keadaan berbalik di saat Soren yang terkena tembakan dari Pincer. Pincer pun meminta Kuan Ha untuk segera menyerah. Kuan Ha saat ini tengah bersembunyi di bawah sebuah mobil dan tanpa disangka dia menemukan senjata milik John. Gadis itu pun lantas menggunakannya untuk menembak katup pipa berisi gas hidrogen dan dalam hitungan detik ledakan besar pun terjadi. Soren dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam bunker tepat waktu. Sementara itu Pincer dan seluruh anak buahnya hangus terbakar ledakan dahsyat itu. Pos penambangan pun hancur lebur.
Beberapa saat kemudian, Kuan Ha dan Soren keluar dari bunker bersamaan dengan hujan yang turun membasahi tempat tersebut. Singkat cerita, Soren terlihat berpamitan pada Kuan Ha. Kini Soren percaya jika gadis itu pasti bisa menjaga dirinya dengan baik dan ia bisa mengerti kalau Kuan Ha tidak ingin ikut bersamanya. Selain itu, Soren sangat senang sekali karena bisa mendapatkan kapal legendnya kembali. Ditambah lagi mendapatkan sekotak penuh koin-koin berharga dari Kuan Ha dan kini hubungan mereka berdua sepertinya sudah membaik.